diwujudkan. Saya sekarang akan membahas tentang 10 jalan kama baik, dan ini sangat penting buat Anda untuk Anda pahami sebaik-baiknya ya, supaya Anda bisa menghindari perbuatan ini dan juga Anda bisa membebaskan diri Anda dari depresi karena pikiran-pikiran yang salah yang seperti tadi saya sebutkan ya. Ada kalimat jalan di sana ya, tidak semata-mata 10 kama buruk tetapi 10 jalan kama buruk. Istilah jalan itu muncul pada saat seseorang melakukan kama dan semua faktor-faktor kama tersebut dipenuhi. Nanti akan kita bahas apa itu faktor-faktor kama ya. Pada saat semua faktornya terpenuhi maka kama menjadi jalan kama. Efeknya apa kalau dia menjadi jalan kama? Efeknya adalah dia bisa menjadi kama produktif. Untuk bisa memproduksi kelahiran kembali atau juga bisa memproduksi penderitaan dan kebahagiaan di sepanjang kehidupan. Sebaliknya, kalau kama tertentu faktornya katakanlah ada 5 faktor, 1 faktor tidak terpenuhi, dia tidak bisa menjadi jalan kama. Dia tidak bisa menjadi kama produktif, tetapi dia akan menjadi kama pendukung atau kama penghancur atau kama apa? Pengganggu, penghalang. Kita udah belajar itu kan. Contoh nih, seseorang terbiasa ingin menyakiti makhluk lain, tetapi faktornya tidak terpenuhi ya. Meskipun faktornya tidak terpenuhi, tetapi kan kemarahan sudah sempat muncul. Akhirnya kemarahan dia ini menjadi kama penghalang, menghalangi kebahagiaan dia. Sangat mudah dipahami ya. Mereka yang suka marah-marah ya, kama marah-marahnya itu akan berbuah dengan menghalangi kebahagiaan mereka. Meskipun mereka adalah orang yang sukses di dalam kehidupan ini, orang yang kaya raya, orang yang ganteng, orang yang cantik, tapi karena pemarah maka karma-karma kemarahannya menghalangi kebahagiaan dia, memperpendek kebahagiaan dia dan lain sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu istilah jalan ya. 10 jalan kama buruk dibedakan menjadi yang pertama 3 kama melalui pintu tubuh yang buruk. Ya, jadi ini sangat penting untuk Anda pahami keseluruhannya ya. Yang pertama 3 kama buruk yang melalui tubuh adalah membunuh makhluk hidup, mencuri, kemudian perilaku salah dalam mencari kenikmatan indrawi atau berzina. Ya, pelanggaran 3 sila yang pertama itu adalah kama buruk melalui tubuh. Ya, nah sekarang kama tersebut meskipun disebut kama tubuh juga bisa muncul di ucapan. Bagaimana pembunuhan bisa muncul melalui pintu ucapan? Kalau di dalam kitab suci diberi contoh seorang raja memerintahkan algojonya gitu ya, itu tolong si kriminal itu dibunuh gitu. Nah, jadi rajanya melakukan karma membunuh melalui order, perintah, ucapan ya. Kemudian kita lihat yang pertama, membunuh. Apa saja faktornya supaya bisa menjadi jalan kama ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama harus ada makhluk faktornya. Yang kedua dia mengetahui bahwa itu adalah makhluk ya. Kalau seseorang tidak mengetahui bahwa itu adalah makhluk, maka faktor yang ini tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah kehendak untuk membunuh, itu yang penting harus ada ya. Kemudian ada usaha untuk membunuh dan berakibat kematian. Kalau kelima faktor ini terpenuhi, maka kama membunuh telah menjadi jalan kama. Maksudnya jalan kama apa? Berarti dia bisa menjadi kama produktif, bisa membuat dia terlahir di alam bawah. Ya, kalau satu faktornya tidak terpenuhi, ya maka dia bukan jalan kama. Dia hanya akan berfungsi sebagai kama pendukung, penghalang dan lain sebagainya. Itu maksudnya ya. Kemudian bobot kama. Nah, ini yang sering didiskusikan di dalam grup-grup ya. Jadi bagaimana dong kalau rumahnya ada rayapnya? Nah, kemarin apa itu rumah cacing ya. Ya. Kalau orang cacingan gimana gitu. Kalau cacing sudah didefinisikan sebagai makhluk hidup ya sudah pasti itu membunuh. Tetapi di dalam abhidhamma kama mempunyai bobot juga ya. Katanya ahli hukum itu kan bisa memanipulasi hukum. Ahli kama juga.
Nah, bobot kama membunuh itu tergantung kepada objeknya juga. Kalau yang dibunuh binatangnya kecil, maka bobot kamanya kecil. Ini saya tidak sedang men-encourage Anda untuk membunuh. Ya, tidak. Tapi inilah hukum yang bekerja. Kalau objeknya binatangnya kecil, maka bobot kamanya kecil. Binatangnya besar, bobot kamanya besar. Kemudian kalau objeknya itu manusia, tergantung lagi kepada objeknya. Kalau manusianya bermoral, nah berbahaya. Ya. Kalau manusianya tidak bermoral, berarti bobotnya kecil, bukan berarti Anda harus membunuh yang tidak bermoral loh ya. Ya, saya tidak mendorong Anda untuk melakukan hal seperti itu. Apabila kualitas objeknya sama, moralnya sama, maka kemudian bobotnya dibedakan ke dalam besar, kecil, usaha dan kilesa yang terlibat. Maksudnya begini, seberapa intens usaha Anda untuk seseorang untuk menghancurkan kehidupan makhluk lain. Ya, dengan kilesa yang sebesar apa, sekuat apa, dengan kemarahan yang sekuat apa. Kan ada kan seseorang membunuh semut dengan kemarahannya sedikit, ada seseorang membunuh semut dengan marah sekali gitu. Nah, bobotnya berbeda. Bukan dinilai dengan oleh semutnya saja, tapi oleh usaha dan oleh emosi yang terlibat di dalam pembunuhan tersebut, ya. Nah, saya tadi katakan kalau 4 faktor itu tidak terpenuhi maka dia bukan jalan kama, ya. Nah, sekarang membunuh itu bisa melalui pintu tubuh dan juga ucapan, ya. Kalau di dalam kitab suci kita begini, seseorang bermaksud untuk membunuh rusa, ya. Dia bermaksud untuk membunuh rusa, kemudian sudah mempersiapkan senjatanya, dia ingin berburu ke hutan, tetapi begitu masuk hutan, ya, ternyata dia tidak dapat rusa satupun. Jadi bukan jalan kama membunuh, tetapi unsur yang lain sudah terpenuhi. Jadi artinya apa? Dia tetap saja melakukan kama buruk, ya, perilaku buruk, tetapi melalui bukan kama tubuh buruk, bukan, tetapi dia semata-mata hanya perilaku tubuh yang buruk. Sudah ada kehendak ingin membunuh rusa, senjata sudah disiapkan, usaha sudah dilakukan, tapi begitu masuk hutan tidak ketemu rusa, beruntunglah si rusa itu. Ya, jadi dia tidak jadi melakukan karma buruk, membunuh, tetapi apa? Perilaku tubuh yang buruk, kayak ducarita bahasa Palinya. Efeknya ada, dia nanti akan menjadi kama pendukung, yang akan mendukung penderitaan Anda, kama penghalang yang akan menghalangi kebahagiaan Anda, dan seterusnya. Efeknya ada tetap, ya. Jadi jangan bahagia, oh berarti selama ini banyak kama saya yang bukan kama jalan, ya. Meskipun bukan jalan, dia akan mendukung penderitaan. Kan kita udah belajar, ya, kama buruk akan mendukung apa? Penderitaan, kan? Mendukung buah karma buruk. Kama buruk akan menghalangi apa? Menghalangi buah kama baik. Kan begitu, ya, teorinya. Nah, di kitab suci ini juga menarik ini. Ada pertanyaan, apakah kama membunuh tidak bisa melalui pintu batin? Kenapa hanya pintu tubuh dan ucapan? Dipertanyakan oleh salah satu kelompok sektarian 2600 tahun yang lalu. Pada waktu Buddha mengatakan ini hanya kama tubuh dan ucapan, di kitab komentar dibahas. Ada kelompok sektarian yang menanyakan, loh, kama buruk kan, kama membunuh kan juga bisa dilakukan lewat batin. Terus dijawab oleh murid-murid Buddha, tidak bisa. Kama membunuh tidak bisa melalui batin. Terus kelompok sektarian mengajukan argumen, nah itu mereka yang ahli meditasi itu, ya, yang ahli mengembangkan batin kan bisa melakukan santet dan lain sebagainya gitu. Di zaman India juga ada seperti itu, ya, membunuh melalui kesaktian, ya. Dikatakan oleh murid Buddha, no, pembunuhan seperti itu bukan pembunuhan melalui meditasi, gitu. Karena meditasi itu adalah mental culture, menumbuh kembangkan kualitas baik di dalam hati kita, gitu. Seseorang yang membunuh melalui santet, dia tetap saja melakukan pembunuhan melalui kama tubuh atau ucapan. Terus dijelaskan bahwa mereka yang ahli santet seperti itu, satu, mereka membunuh dengan mengucapkan mantra, nah, karma ucapan kan? Atau dia membunuh dengan sebelumnya melakukan ritual tertentu. Misalkan di kitab itu disebutkan seseorang harus tidur di dalam kuburan selama berapa hari, kemudian makan dengan tidak memakai garam dan lain sebagainya. Ada ritual-ritual tertentu yang itu adalah merupakan aktivitas tubuh
Itulah mengapa penjelasannya kama membunuh hanya bisa dilakukan melalui pintu tubuh dan ucapan. Dan ada kata-kata yang menarik, kalau seseorang bisa menggunakan kualitas hatinya, pikirannya untuk membunuh orang lain, dia hanya bisa membunuh 1 kali saja. Tidak bisa 2 kali, 3 kali. Karena begitu membunuh sekali, ilmunya berantakan. Ya, kalau dia ingin mendapatkannya lagi, dia harus melatihnya lagi, belum tentu bisa dapat lagi. Ya, itu ada penjelasannya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada ini perasaannya yang menyertai pada saat seseorang membunuh itu bisa tidak menyenangkan, bisa juga atau perasaan sakit di dalam sakit hati ya maksudnya ya tidak menyenangkan. Jadi meskipun ini maksudnya begini, kalau di dalam kitab suci meskipun seorang raja memerintahkan algojonya untuk membunuh kriminal, penjahat dengan mengucapkan kata-kata sambil tertawa, tetapi di detik terakhir dia ingin benar-benar si kriminal itu membunuh, menurut Abhidhamma perasaan yang muncul selalu saja tidak menyenangkan. Domanassa muncul dari kesadaran yang disertai atau berakar dengan pada kebencian, kemarahan, meskipun dia tersenyum. Ya, nah ya, jadi lihat, karena membunuh selalu berkaitan dengan perasaan yang tidak menyenangkan, maka Buddhism tidak sepakat dengan adanya istilah apa itu? Pembunuhan karena belas kasih itu. Ada kan? Mercy, apa itu? Euthanasia, ya, yang katanya membunuh karena belas kasih ya. Kalau menurut Buddhism tetap saja di detik terakhir memutuskan itu ada perasaan tidak menyenangkan muncul di hati. Jadi itu adalah ada satu kebencian. Kebencian tentu saja tidak kebencian yang meledak-ledak, tapi semacam merasa tidak suka dengan situasi yang sedang dihadapi saat ini. Ya, kenapa misalkan nih maaf, papa saya harus seperti ini, setiap hari kita harus bayar biaya rumah sakit, ya mahal sekali. Ya udahlah, kata dokter diteruskan juga nggak bisa hidup, eutanasia sajalah gitu. Ada perasaan tidak suka dengan keadaan. Jadi selalu saja keputusan itu muncul dari kesadaran batin yang disertai dengan kemarahan atau kebencian terhadap situasi yang sedang dihadapinya saat ini. Nah, itu adalah membunuh. Kemudian yang berikutnya adalah karma yang kedua, yaitu mencuri. Apa yang Anda pahami dengan mencuri? Pertama, faktor yang terlibat harus ada benda yang menjadi milik orang lain, dan seseorang yang mau mencuri tahu bahwa benda itu adalah milik orang lain, tahu. Kalau dia tidak tahu tidak apa-apa. Ya, tapi jangan ditrik loh ya. Berarti pura-pura nggak tahu aja ya Bante ya. Ya jangan. Kayak kemarin itu ada yang menjawab katanya siapa? Membunuh cacing, ya udah dong niatnya kan untuk kesehatan. Tetap nggak bisa. Anda tahu dengan minum obat cacing, cacingnya mati. Mau pakai niat untuk kesehatan, tetap aja itu membunuh. Ya. Kemudian ada pikiran untuk mencuri, muncul pikiran kehendak untuk mencuri. Kemudian melakukan usaha dan akhirnya benda yang menjadi milik orang lain berpindah tangan. Ya, ke tangan si pencuri. Jadi intinya ini mengambil benda yang menjadi milik orang lain. Itulah biku mempunyai disiplin yang sangat tinggi. Meskipun ada minuman di sini, kalau saya tidak tahu bahwa ini dipersembahkan untuk saya, ya, atau tidak dipersembahkan untuk saya, maka saya tidak akan meminumnya. Itu, ya. Itu salah satu disiplin yang kita latih. Itu kita tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan oleh orang lain. Itu biku, ya. Makan pun juga begitu. Kalau nanti ada di sana di meja makan, kok Anda kok cuek-cuek aja, diam-diam aja nggak mempersembahkannya pada saya, ya udahlah saya lapar aja lah sehari ini. Daripada melanggar sila saya. Harus diberikan. Ya, kalau tidak diberikan saya tidak bisa makan. By law. Nah, bobot kamanya adalah
tergantung pada benda yang dicuri. Kalau bendanya berharga maka lebih berat, ya. Pemilik benda yang dicuri itu artinya apakah pemilik benda tersebut itu mempunyai kualitas moral yang lebih baik, yang baik atau tidak, sesuai dengan kualitas moralnya, gitu. Perasaan yang menyertainya bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan, bisa juga netral. Bagaimana itu? Seseorang bisa mencuri dengan hati yang senang, kan? Ya. Atau seseorang mencuri dengan ketakutan, ada juga. Ya, takut nanti kalau ketahuan atau ada konsekuensinya nanti gitu, maka dia mengambil sesuatu dengan rasa yang tidak nyaman. Kemudian bisa juga dengan netral. Ya udah, itu yang kleptomania itu kan gitu, netral aja nih. Ya. Kemudian akarnya adalah dari kebencian dan delusi atau keserakahan dan delusi. Artinya seseorang bisa mencuri karena kebencian loh. Ya, misalkan nih, seseorang tidak suka dengan orang lain, ya, kemudian dia ingin menghancurkan kebahagiaannya orang lain, akhirnya orang ini mencoba mengambil handphone katakanlah dari orang tersebut. Sebenarnya dia tidak menginginkan handphonenya, dia hanya ingin membuat korbannya menderita saja, gitu. Jadi ada kebencian di sana. Tapi tentu saja bisa juga muncul dari keserakahan kalau dia benar-benar menginginkan handphonenya, ya. Kemudian yang ketiga, kama melalui tubuh yang buruk adalah perilaku salah dalam mencari kenikmatan indrawi atau sering diberi istilah berzinah, ya. Faktor-faktornya adalah ada pikiran untuk menikmati objek terlarang. Nah, ini ada objek terlarang itu nanti akan saya jelaskan. Ada usaha untuk menikmatinya, kemudian ada alat untuk mendapatkannya dan hasilnya terjadi itu. Kepemilikan itu artinya akhirnya terjadilah aktivitas perzinahan gitu. Tadi ada objek terlarang di dalam kitab suci kita menjelaskan objek terlarang itu kalau perempuan, sayangnya di kitab suci yang disebut objek terlarang itu hanya perempuan. Ini menurut saya bias gender, emang yang bisa memperkosa itu laki-laki doang. Emang perempuan nggak bisa ya? Jadi objek terlarangnya 10 perempuan, ya, di mana laki-laki itu tidak boleh melakukan perzinahan, berhubungan dengan perempuan ini. Ya, ini yang masih di bawah pengawasan ibu, pengawasan itu adalah perempuan yang masih di bawah pengawasan ibu, di bawah pengawasan ayah, atau di bawah pengawasan kedua orang tua, atau saudara laki-lakinya, saudara perempuan, sanak familinya. Jadi diawasi oleh klan dia, oleh klan itu apa? Anda menyebutnya apa? Family itu apa? Family, ya. Kemudian masih di bawah pengawasan guru spiritual dia, atau perempuan yang sudah bertunangan dan perempuan yang sedang menjalani masa hukuman. Nah, dikatakan dua yang terakhir ini tidak boleh disentuh. Itu ya. Untuk melakukan perbuatan mencari kenikmatan indrawi, pelanggaran sila yang ketiga. Tapi ada 10 objek yang benar-benar tidak boleh disentuh adalah mereka yang sudah menikah, ya, karena istilahnya dibeli. Kalau zaman India ternyata ada pernikahan perempuannya dibeli, gitu. Kemudian menikah juga karena keinginannya sendiri atau menikah karena kekayaan, jadi mungkin karena faktor kekayaan itu yang dimaksud, atau karena pakaian. Ya, intinya seseorang yang sudah menikah itu tidak boleh adalah objek yang terlarang. Ditambah 2 yang tadi, perempuan yang sudah bertunangan dan perempuan yang sedang menjalani masa hukuman, gitu. Jadi lihat, ya, kalau Anda yang masih jomblo-jomblo gitu, ya, jangan mengejar mereka yang sudah bertunangan lah, hati-hati lah. Saya juga jomblo. Mari kita lihat bobot kamanya. Tergantung objek yang dilanggar itu bermoral atau tidak, ya. Kemudian perasaan yang menyertai bisa menyenangkan dan juga bisa netral, ya. Tetapi selalu saja pada saat mengambil keputusan untuk melakukan perzinahan, perasaan yang menyertai selalu menyenangkan. Itu yang bisa kita pelajari dari kitab kita. Akar kemunculannya selalu muncul dari keserakahan, kemelekatan, ya, ingin menikmati kepuasan indrawi, ya, dan tentu saja dibantu oleh delusi, khayalan, berkhayal bahwa kalau saya
Kok saya? Janganlah. Kalau seseorang melakukan perzinahan maka dia setelah itu pasti akan bahagia selama-lamanya. Betul tidak? Hah? Anda itu setiap kali ingin mencari kenikmatan, kepuasan apapun, Anda ada sedikit banyak faktor delusinya, delusional. Anda berpikir bahwa saya akan mencari kepuasan ini, kenikmatan ini karena kalau saya bisa mendapatkannya, saya akan bahagia selama-lamanya. Betul tidak? Tapi benar nggak? Setelah Anda dapatkan, Anda bahagia selama-lamanya? Masalahnya, problem kehidupan adalah Anda nggak kapok-kapok dibodohi oleh delusi itu. Besok lagi mencari lagi gitu, mencari lagi, meskipun untuk mencarinya itu menggunakan pengorbanan yang sedemikian rupa, tapi Anda menikmatinya gitu. Inilah problem psikologis manusia, menikmati untuk menjadi stres, depresi, menikmati untuk menjadi orang yang kualitas batinnya selalu tegang. Anda menikmatinya. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, Anda nonton film bioskop, kalau nggak menegangkan Anda nggak suka kan? Nah, Anda nggak sadar bahwa ketegangan-ketegangan itu sesungguhnya menghancurkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan Anda. Ada sumber lain yang lebih powerful untuk bisa hidup tenang, damai, bahagia, yaitu pada saat Anda bisa melatih batin Anda untuk tetap tenang, tidak bergejolak. Ya. Nah, mari kita lanjutkan yang lain. Masih ada beberapa lagi. Yang berbohong ya, baik, benar. Berbohong, kama buruk melalui ucapan itu ada 4, berbohong, memfitnah, berkata-kata kasar, dan berkata-kata kosong. Ternyata bergunjing tidak tepat ya. Bergunjing itu menceritakan kejelekan orang lain toh. Ternyata bukan begitu. Ya berkata-kata kosong, berkata-kata omong kosong itu apa ya? Yang kata yang tepat ya? Bercerita yang nggak bermakna gitu. Membual ya. Coba nanti Anda dengarkan. Saya kemarin berpikir kata-kata apa yang cocok ya gitu. Ya. Jadi kita masuk ke kama buruk melalui ucapan. Pintu kama yang bisa muncul itu tubuh dan juga ucapan. Ya, seseorang berbohong bisa melalui tubuh juga loh. Misalkan nih, Anda tanya, Bante Keminda, Bante ini Bante ya? Saya jawab, saya berbohong kan melalui tangan saya kan. Bener nggak? Ya, kebohongan bisa muncul melalui tubuh juga. Ya, memfitnah, berkata kasar dan berkata kosong juga bisa melalui pintu tubuh ya. Ya bisa menggunakan payung dan lain sebagainya, itu dari kitab suci kita. Mari kita lihat berbohong. Faktor yang pertama adalah sesuatu yang tidak benar. Seseorang menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Kemudian ada kehendak untuk mengelabui. Kemudian ada usaha. Kemudian mengkomunikasikannya kepada orang lain dan akibatnya orang tersebut percaya. Lihat, ada sesuatu yang tidak benar dan ada kehendak untuk mengelabui. Itu penting sekali. Jadi artinya kalau Anda saat ini nanti pada saat makan siang Anda bercakap-cakap dengan teman Anda dan kemudian Anda mengatakan sesuatu yang Anda anggap benar ya, keesokan harinya Anda merealisasi bahwa apa yang Anda katakan kemarin atau hari ini tadi itu adalah sesuatu yang salah, maka Anda tidak bisa dikatakan sebagai seseorang yang telah berbohong, melakukan kama berbohong. Mungkin secara hukum negara Anda bisa, orang tersebut bisa dikatakan telah berbohong ya. Tetapi secara hukum kama dia tidak melakukan kama buruk berbohong. Hukum negara dan hukum karma bisa berbeda. Ya. Jadi itu maksudnya. Jadi harus ada kehendak untuk mengelabui. Ya, itu yang penting. Kemudian bobot dari kamanya tergantung kepada dampak kehancuran yang diciptakannya ya. Perasaan yang menyertainya bisa saja berbohong dengan perasaan senang hati, bisa tidak senang atau juga netral. Kemudian akarnya selalu ada kebencian dan juga ada keserakahan. Ada seseorang yang berbohong demi untuk mendapatkan sesuatu tertentu.
karena untuk memenuhi keserakahannya, untuk memenuhi nafsu-nafsunya, ya. Maka akarnya bisa dosa dan moha atau loba dan moha gitu. Nah, pintu kama tadi dikatakan bahwa berbohong itu sesungguhnya adalah karma melalui ucapan, tetapi bisa juga dilakukan melalui tubuh, ya. Yakni misalkan seseorang kayak tadi seseorang yang tahu bahwa sesungguhnya dia harus mengangguk tapi dia jawab dengan menggeleng kepala misalkan. Jadi berbohong tapi melalui tubuh gitu. Nah, ucapan, karma berbohong, memfitnah dan lain bisa juga muncul melalui ucapan dengan cara membujuk orang lain. Ya, membujuk orang lain untuk berbohong, membujuk orang lain untuk memfitnah, membujuk orang lain untuk berkata-kata kasar dan lain sebagainya. Jadi hati-hatilah gitu. Jangan dimanipulasi lah hukum karmanya. Oh, berarti saya lewat orang lain aja Bante, berarti saya lolos. Enggak juga, Anda juga kena. Kena hukum karmanya gitu. Nah, bobot kama tadi tergantung kepada dampak kehancurannya. Dibedakan dalam kitab suci. Kalau buat umat perumah tangga itu contohnya bobotnya kecil apabila, nah ini saya katakan, Anda berbohong, bobotnya kecil apabila misalkan seseorang bertanya, kamu punya ini enggak? Nah, Anda menjawab sebenarnya Anda punya, tapi karena Anda tidak ingin memberikannya kepada orang tersebut, Anda jawab enggak punya. Bobotnya kecil, aman. Enggak aman ya, janganlah kalau bisa dihindari. Bobotnya besar itu apabila seorang menjadi saksi di pengadilan udah di bawah sumpah dan dia melakukan kebohongan, maka bobot kama buruknya itu besar sekali. Ya. Nah, kalau seorang biku bobotnya kecil itu kalau dia hanya untuk bercanda saja. Ya, dia bercanda misalkan nih seorang biku di dalam kitab suci Pindapata. Kalau zaman dulu umat suka berdana minyak, mungkin untuk lampu minyak dan lain sebagainya gitu. Hari itu dia berpindapata, dia hanya dapat minyak sedikit saja gitu. Kemudian dia berkata kepada biku-bikunya lain, hari ini di desa ini minyaknya banyak seperti sungai mengalir gitu. Ya, padahal dia hanya untuk bercanda saja gitu. Sebenarnya dia dapatnya sedikit, tapi dia bilang, wah di desa ini hari ini pas loh, nih minyaknya banyak gitu. Hanya kayak sindiran untuk bercanda saja. Nah, itu bobotnya kecil, tapi bobotnya besar kalau dia mengatakan sesuatu yang dia tidak melihat. Gawat ya biku ya. Dia tidak melihat mengatakan dia sudah melihat, itu bobotnya besar. Gitu. Ya. Mari kita lanjutkan. Kama berikutnya yang kelima adalah memfitnah ya. Faktornya adalah ada orang lain yang hendak dipecah belah. Jadi memfitnah itu adalah memecah belah persahabatan. Ada dua orang bersahabat, kemudian ada pihak ketiga yang berusaha untuk menghancurkan persahabatan ini melalui ucapan dengan difitnah salah satunya atau bahkan dua-duanya. Jadi faktornya harus ada orang lain yang hendak dipecah belah. Kemudian ada tujuan ya bahwa mereka harus dipisahkan. Ya. Anda nggak suka melihat ada dua orang bersahabat dan Anda pisahkan. Kemudian atau keinginan untuk mendapat simpati dari orang lain. Kadang ya ada orang suka seperti itu ya, memfitnah supaya dia dipuji-puji oleh orang lain gitu. Supaya disayangi dan menjadi akrab dengan orang lain. Kemudian ada usaha untuk memfitnah dan juga dikomunikasikan usahanya tersebut ya. Jadi dari faktor ini nanti akan berdampak pada hilangnya, kalau dalam kitab suci kita disebutkan hilangnya cinta dan kasih serta persahabatan antara dua orang tersebut. Itu efeknya ya. Bobotnya itu menjadi jalan kama apabila berhasil dia memecah belah. Kemudian apabila tidak berhasil, maka kama tersebut bukan menjadi jalan kama yang lengkap gitu. Jadi kalau meskipun sudah melakukan fitnahan tetapi dua sahabat ini masih tetap bersahabat, maka dia bukan jalan kama memfitnah. Ya, tidak bisa menjadi kama produktif. Itu artinya perasaan yang menyertainya bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan dan bisa netral gitu. Berapa banyak dari Anda yang memfitnah dengan perasaan menyenangkan? Jangan dijawab, nanti membongkar rahasia Anda. Enggak pernah Bante. Berbohong dong.
Jadi ada yang melakukannya dengan perasaan menyenangkan, ya, ada yang tidak senang, ada juga yang netral. Akarnya adalah kebencian dan delusi atau keserakahan dan delusi. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang keenam, berkata kasar. Ini menarik. Faktornya adalah ada orang lain yang hendak disakiti. Ya. Kemudian ada pikiran penuh kemarahan, ada tindakan yang menyakiti dengan kata-kata. Gitu. Jadi kehendak untuk berkata-kata kasar itu dikatakan kehendak tadi cetana memproduksi ucapan atau memproduksi gerakan tubuh, bisa, ya, pikiran kita itu. Kemudian kalau di dalam kitab suci itu ada contoh yang pernah saya sampaikan di kelas Abhidhamma mungkin. Jadi ada seorang ibu marah mengeluarkan kata-kata seperti ini karena anaknya ini agak bandel. Setiap hari dia hobinya pergi keluar masuk ke hutan, sementara di hutan itu kan tidak aman. Nah, hari tersebut mamahnya mengatakan, kalau kamu hari ini masuk ke hutan, mama sumpahin kamu diserutu kerbau. Nah, singkat cerita begitu dia masuk ke hutan, dia ada kerbau menghadang dia, mau menyerutuk dia. Tiba-tiba dia diam dan merenung. Semoga apa yang ada di hati mama saya yang terjadi, bukan apa yang diucapkannya yang terjadi. Dan singkat cerita, kerbaunya dari tadinya mau menyerutuk, tiba-tiba diam. Happy ending story, pergi kerbaunya. Jadi ini hanya contoh di dalam kitab komentar kita untuk menjelaskan bahwa si ibu tadi tidak sedang mengucapkan kata-kata kasar karena hatinya lembut. Hatinya penuh kelembutan. Dia hanya istilahnya itu apa? Hanya memberikan nasihat dengan caranya dia supaya anaknya nggak masuk ke hutan. Sama kalau di Myanmar itu sayadaw kalau mengajar samanera kecil itu suka bawa pentungan loh. Bener gitu. Kalau ada samanera kecil gitu ada apa itu tongkat gitu ya. Kalau nakal gitu ini kan gitu. Tapi saya yakin tidak marah dia. Dia hanya ingin mendidik saja supaya belajar lebih tekun, belajar disiplin, anak kecil kan. Di Myanmar kan banyak sekali samanera yang umurnya 5 tahun, 6 tahun. Jadi bayangkan bisa dimengerti kalau sayadaw biku-biku mengajar dengan membawa pentungan gitu. Ya. Anda sebagai orang tuanya aja pada waktu punya anak 5-4 tahun aja kan kesulitan kan mendidik kan. Apalagi sayadaw yang bukan orang tuanya langsung kan. Ya, disebutkan karena di dalam kitab penjelasan kita, jadi karena hatinya itu tidak ingin menyakiti, maka hal tersebut bukan merupakan karma buruk dengan mengucapkan kata-kata kasar gitu ya. Tetapi ada kalimat penjelasan lagi, meskipun kata-kata tidak bisa dianggap sebagai kasar ya karena hati yang lembut tadi ya, tapi sebaliknya kata-kata juga tidak bisa dianggap lembut meskipun kata-katanya itu lembut. Paham nggak? Jadi bukan kata-katanya yang dinilai, tapi hatinya. Ya, paham nggak? Diberi contoh seorang raja di zaman dulu ingin menghukum pancung penjahat, ya. Kemudian dia memerintahkan pada algojonya, penjahat itu dipersilahkan tidur selama-lamanya. Kata-katanya lembut kan? Biar dia istirahat selama-lamanya. Tapi maksudnya itu kasar, maka dia berkata-kata kasar gitu. Tidurkanlah dengan tenang ya, itu kalimat di kitab suci kita gitu. Ya, tadi cerita ibu yang anaknya masuk ke hutan itu juga bukan mendorong Anda ngantar sampai rumah anak saya. Jangan. Hati-hati, jangan ada kemarahan, jangan ada ini. Kadang menggunakan kata-kata tertentu untuk melatih disiplin boleh-boleh saja, tapi Anda harus benar-benar menjaga hati supaya tidak ada kemarahan dan kebencian loh, ya. Nah, bobotnya karma tersebut tergantung pada kualitas moral orang yang menerima kata-kata kasar tadi, ya. Ini contoh sepele ini. Kalau Anda memaki-maki pengemis, mungkin Anda nggak kena efek apa-apa. Tapi kalau, jangan Anda lah, orang lain, seseorang, jari saya ke sana bukan ke situ loh ya, ke sana. Enggak, ke sana, saya pastikan enggak kena siapa-siapa kan. Kalau orang tersebut
memaki-maki pengemis, dia nggak kena dampak mungkin secara hukum juga, ya. Tapi secara moral juga begitu. Anda lagi, dia lagi lah. Dia memaki-maki orang tidak bermoral, secara kama bobotnya lemah. Tapi dia memaki-maki biku misalkan, bobotnya berat. Tergantung bikunya juga, dia bermoral enggak sih? Kalau bikunya enggak bermoral, ya Anda lolos, aman, kecil bobotnya. Jangan dianggap biku selalu bermoral. Ya ada, tergantung winayanya. Perasaan selalu tidak menyenangkan pada saat mengucapkan kata-kata kasar. Ya, jadi ini menjadi standarnya. Akarnya selalu kebencian dan kebencian saja ini dan delusi maksudnya, bukan kata kasar. Kebencian dan delusi. Selanjutnya yang ketujuh adalah ini tadi berkata-kata kosong. Mari kita tentukan nanti istilahnya apa yang lebih tepat ya. Faktornya adalah kecenderungan untuk berkata yang tidak bermanfaat dan kemudian berusaha untuk menceritakannya, itu faktornya. Jadi cerita yang tidak bermanfaat gitu. Bobotnya itu tergantung seberapa sering orang tersebut melakukannya. Kalau dia udah jadi hobi ya karmanya jadi berat. Karena bertumpuk-tumpuk kan. Dia sehari bisa melakukannya 5 kali, 10 kali gitu. Udah hobi, udah sifat. Jadi karmanya udah menjadi sangat berat sekali. Perasaan bisa menyenangkan, tidak menyenangkan atau netral ya. Jadi ini saya mohon maaf dengan mereka yang beragama Hindu, tapi ini ada di kitab suci kita. Jadi untuk memberi contoh berkata-kata kosong, seseorang di zaman India dulu menceritakan cerita-cerita tentang Mahabharata dan Ramayana gitu. Jadi itu dianggap di dalam Buddhism itu berkata-kata kosong karena dianggap ini cerita yang sebenarnya hanya cerita saja gitu. Atau seperti seseorang yang suka bercerita gitu. Ya. Kemudian dia menceritakan Mahabharata dan juga Ramayana ya, bisa dengan perasaan menyenangkan. Kalau yang mendengarkannya berbahagia, maka dia bercerita sambil memunculkan perasaan menyenangkan. Tetapi sebaliknya dia udah bercerita panjang lebar, pembicaranya tidur gitu. Akhirnya muncul perasaan tidak menyenangkan. Atau perasaannya netral-netral saja pada saat dia menceritakan Ramayana dan Mahabharata. Nah, poinnya adalah bukan ini Ramayana dan Mahabharata itu tidak boleh diceritakan ya. Di dalam kitab penjelasan disampaikan kalau seseorang menceritakan tentang Ramayana, Mahabharata atau kalau zaman modern ini apa? Film apa sekarang yang terkenal? Korean movie ya? Hah? Anda boleh bercerita tentang film Korea itu, tapi Anda hubungkan dengan anicca, dukkha dan anatta ya. Gitu. Dihubungkan dengan dhamma, ya, boleh kalau di dalam kitab penjelasan. Jadi bukan berarti nggak boleh, tapi Anda bercerita dan Anda kaitkan dengan dhamma untuk mempertinggi, meningkatkan pemahaman dhamma, untuk memperkuat pemahaman tentang dhamma boleh ya. Jadi itu berkata-kata kosong akarnya adalah kebencian dan delusi atau keserakahan dan delusi ya. Menjadi jalan kama apabila orang lain percaya dengan ceritanya. Bahaya ya. Tapi kalau orang lain percaya dalam artian berarti ya benar juga ya, ini satu contoh bahwa segala kehidupan itu hanyalah anicca, dukkha dan anatta. Enggak apa-apa gitu. Tapi kalau percaya bahwa Mahabharata ada benar, Ramayana ada benar, ini sekali lagi dengan segala hormat kepada umat Hindu, saya hanya menyampaikan apa yang ada di kitab komentar. Di kitab komentarnya seperti itu gitu. Ramayana dan Mahabharata itu hanya cerita saja gitu, bukan sesuatu yang terjadi benar-benar gitu. Ya, jadi bisa menjadi jalan kama kalau yang mendengarkan akhirnya percaya bahwa cerita tersebut benar-benar terjadi. Kemudian 3 kama yang terakhir, nah ini juga menarik bahwa kama juga bisa muncul dari hanya di batin saja, di pikiran Anda saja. Muncul di pikiran, tidak pernah Anda ucapkan, tidak pernah Anda salurkan melalui tubuh, tapi itu sudah menjadi kama buruk. Makanya Anda harus paham apa saja itu karma buruk tersebut. Yang pertama adalah iri hati. Enak ya kalau mobil itu jadi milik saya ya gitu. Mobil orang lain gitu. Iri hati. Ya, hanya di pikiran saja loh. Hati-hati loh. Ya. Cukup
di pikiran, tapi itu sudah karma buruk. Dan kalau faktornya terpenuhi, dia menjadi jalan kama buruk loh. Bisa menjadi kama produktif. Faktornya ada benda yang menjadi milik orang lain dan ada kecenderungan di hati untuk memilikinya. Kama buruk. Dan bisa melahirkan seseorang di alam apaya, neraka, alam binatang, alam peta, alam asura, iri hati ke tetangga kiri, tetangga kanan, untung saya nggak punya tetangga. Bobotnya sesuai dengan benda yang diinginkan, dan pemilik benda tadi, moralnya, ya maksudnya kualitas moralnya seperti apa. Jadi walaupun keserakahan mungkin muncul pada saat seseorang itu melihat barang orang lain, tetapi tidak akan menjadi jalan kama produktif apabila tidak memunculkan pikiran iri hati tadi, ingin memiliki benda tersebut gitu. Perasaan yang muncul bisa menyenangkan, bisa juga netral, akarnya selalu dari keserakahan dan delusi, ya. Yang ke-9, kehendak jahat. Nah, ini juga hanya muncul di pikiran saja, tapi sudah bisa menjadi jalan kama buruk. Faktornya adalah ada makhluk lain, dan yang kedua ada pikiran untuk menyakiti makhluk tersebut. Ya, bobotnya tergantung pada kualitas moral dari orang yang menjadi objeknya, gitu. Atau kalau binatang tergantung besar kecilnya binatang, besar kecilnya usaha yang dilakukan, kilesa yang terlibat di dalam melakukannya, ya, di dalam memikirkan itu, gitu. Kemudian tidak ada usaha ya, karena ini karma mental saja, karma batin. Perasaannya selalu tidak menyenangkan, jadi muncul dari akar dosa, kebencian dan delusi gitu. Jadi kehendak untuk menyakiti makhluk lain, ya, untuk menghancurkan kebahagiaan makhluk lain. Ada teman kita sedang berbahagia, kemudian muncul pikiran jahat hanya di pikiran kita saja, ya, yang tidak menyukai orang tersebut. Semoga dia segera berakhir kebahagiaannya dan berubah menjadi penderitaan selama-lamanya. Ya, hanya pikiran-pikiran seperti itu sudah menjadi kama buruk, jalan kama buruk, ya. Kemudian ya, sifat atau karakteristik dari kehendak jahat itu adalah batin yang tidak baik, ya, yang ingin menyakiti makhluk lain, muncul dari kemarahan atau kebencian, gitu. Bisa menjadi jalan kama, ya. Tidak harus menjadi jalan kama pikiran buruk tersebut, ya, selama tidak ada pemikiran untuk menyakiti atau menghancurkan. Semoga dia hancur ininya. Kalau dia hanya membenci saja tapi tidak ada harapan untuk menghancurkan kebahagiaan dia, maka itu bukan jalan kama buruk yang disebut kehendak jahat. Kemudian yang terakhir adalah pandangan salah. Faktornya adalah distorsi terhadap objek, salah melihat objek. Dan yang kedua faktornya adalah pemahaman yang salah atas objek tersebut. Misalkan distorsi terhadap objek, segala sesuatu itu anicca, tetapi seseorang melihat bahwa objek tertentu adalah nicca, kekal. Ada distorsi di sana. Ya, segala sesuatu itu secara natural dia mempunyai potensi untuk memunculkan penderitaan. Kenapa? Karena dia senantiasa berubah. Tetapi orang terdistorsi melihat bahwa di objek tersebut ada kebahagiaan yang kekal abadi. Jadi pandangannya melenceng, gitu. Pemahamannya juga melenceng terhadap objek tersebut. Itu menjadi faktor. Jadi melihat sesuatu secara salah, ya. Karena sesungguhnya segala fenomena itu adalah anicca, dukkha dan anatta, tetapi dilihat secara keliru. Sebagai kekal, ada kebahagiaan, ada diri, indah, cantik, dan lain sebagainya. Bobotnya tergantung seberapa sering seseorang melakukannya dan apakah pandangan salahnya itu kekal atau permanen atau tidak. Artinya seumur hidup dia tidak mau melepaskannya. Itu yang dimaksud permanen. Sampai meninggal dunia dia masih memegang pandangan salah tersebut, ya. Jadi itu yang disebut pandangan salah. Perasaan yang menyertai bisa menyenangkan dan netral. Akarnya selalu muncul dari keserakahan, kemelekatan terhadap diri sendiri, terhadap pandangan dia sendiri.
Kalau di dalam kitab suci pandangan salah tentang kama dibedakan menjadi 3. Pandangan salah yang meyakini bahwa perbuatan tidak ada efeknya. Anda melakukan apa saja nggak apa-apa, nggak ada efeknya kok. Itu pandangan salah. Pandangan salah yang kedua adalah pandangan yang tidak mengakui bahwa segala sesuatu itu muncul karena ada yang menyebabkan kemunculannya gitu. Itu ya. Ahituka. Kemudian yang terakhir natika didik. Pandangan salah tentang sebenarnya tidak ada perbuatan, yang ada ya sudah memang seperti ini gitu. Kama tidak ada, sebab kama tidak ada, efek kama tidak ada, yang ada ya seperti ini. Nanti setelah meninggal dunia manusia habis sudah, nggak ada apa-apa lagi gitu. Itu pandangan salah. Buddhism sebaliknya mengatakan bahwa energi tidak bisa dimusnahkan. Itu bukan Buddhism ya. Siapa? Hukum kekekalan energi. Newton ya. Newton ya. Hukum kekekalan energi mengatakan energi tidak bisa dimusnahkan, ya, hanya bisa bertransformasi. Sedangkan kehidupan kita, batin kita ini sesungguhnya juga energi, tubuh kita juga energi. Ya, jadi artinya apa? Di dalam satu kehidupan, begitu selesai satu kehidupan akan terjadi transformasi ke kehidupan yang baru lagi. Selalu seperti itu. Ya, sampai kemudian seseorang mencapai nibbana di mana pancakanda padam. Dan seseorang akhirnya mencapai nibbana, keluar dari samsara ini ya. Jadi ada hukum yang mengatur di dalam hukum energi batin kita. Hukum yang mengatur adalah kama buruk yang sudah kita bahas, kalau dia berbuah pasti akan menghasilkan penderitaan, bukannya tanpa efek ya. Sebaliknya kalau karma baik yang berbuah, maka kebahagiaanlah yang akan muncul. Baik, dengan demikian maka selesailah kelas kita pagi hari ini.